Halo sahabat Millen Hydrobomb, kali ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana tutorial kita melubangi dari pipa paralon untuk kita berhidroponik. Jadi saya akan menunjukkan caranya seperti apa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saksikan video ini. Ini pipanya ukuran 2 in, dengan nanti yang akan kita lubangi adalah jarak tanam 15 cm ya teman-teman yang akan kita pakai. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti langkah saya ataupun ada ide lain dengan ukuran 20 cm itu terserah ya teman-teman. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial dengan jarak 15 cm. Dan untuk pipa 2 in ini kita dapatkan dengan harga 40.000 ya teman-teman. Dan kita sudah bisa mendapatkan dengan ukuran ketebalan yang cukup baik. Langsung saja kita ke tutorial bagaimana caranya untuk melubangi pipa paralon ini teman-teman. Sebelum kita bor terlebih dahulu pipa ini kita garis dulu sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Dan jarak yang saya pakai adalah 15 cm. Jadi di saat kita pengeboran ini nanti mata bornya ini nanti kita tepatkan terlebih dahulu teman ya, di bagian titik yang sudah kita tandain. Jadi seperti ini. Setelah itu mata bornya kita goyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan ya teman-teman, supaya mempermudah kita dalam melubangi pipa paralon ini. Jadi seperti ini caranya teman-teman ya. Di sini saya akan berikan tutorial sedetail mungkin ya teman-teman ya, bagaimana caranya kita melubangi pipa ini supaya tidak miring hasilnya. Jadi dari depan sampai belakang pipa ini lurus ya teman-teman ya. Jadi dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Jadi di saat kita sudah menentukan titik-titik mana yang sudah kita tepatkan untuk jarak berapa sentimeter yang kita inginkan. Jadi mata bor itu kita tepatkan langsung di bagian titik-titik yang kita inginkan ya teman-teman ya. Cuman kita jangan terlalu berpatokan dengan titik itu teman-teman. Terkadang titik itu kadang bisa miring. Dari depan sampai belakang itu kadang nggak lurus. Jadi yang kita kuncinya itu ada di titik bagian paling depan ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu memperhatikan titik bagian depan setiap kita selesai melubangi. Jadi setelah selesai kita melubangi titik bagian depan, titik yang nomor kedua dan nomor seterusnya sampai ujung sampai habis, kita tinggal meluruskan saja teman-teman ya. Dengan cara setiap kali kita melubangi pipa paralon ini, kita harus memperhatikan terus bagian depan supaya lurus. Dan bagaimana caranya supaya dia tidak bergerak pipa paralon ini di saat kita melubangi, kita tekan dengan kedua kaki kita ya teman-teman ya. Jadi di saat setiap kali kita melubangi pipa paralon ini, kita harus selalu memperhatikan bagian depan. Jadi jangan kita berpatokan dengan titik yang kita garis ya teman-teman ya. Kadang titik itu tidak bisa lurus. Jadi kita harus berpatokan dengan titik yang paling depan supaya hasilnya tetap lurus. Jadi kalau teman-teman berpatokan dengan titik yang bagian paling depan, mudah-mudahan hasilnya pasti lurus teman-teman. Asalkan teman-teman jangan terlalu berpatokan dengan titik yang teman-teman garis. Kalau titik yang teman-teman garis jadi patokannya, terkadang hasilnya nanti pasti miring. Jadi patokannya dari depan ya teman-teman ya. Jadi setelah lubang pertama bagian depan kita lubangi, di situ untuk titik-titik yang lain kita tinggal meluruskan saja dari titik yang bagian paling depan. Kalau yang kita ikuti dari kiblatnya yang bagian paling depan, nanti hasilnya di belakang itu akan mengikuti kelurusan ya teman-teman. Percaya dengan saya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan titik-titik yang sudah kita garis atau kita tandain tadi. Tapi kita patokannya adalah di bagian titik yang bagian paling depan, lubang pipa yang duluan kita lubangi teman-teman ya. Jadi di saat kita melubangi itu harus bagian depan dulu teman-teman, jangan dari belakang. Dari depan kita kalau untuk melubangi pipa paralon ini teman-teman. Jadi dari depan nanti akan mengikuti ke belakang. Jadi untuk setiap lubang di saat kita akan melubangi, kita harus selalu memperhatikan daripada lubang pipa yang sudah kita lubangi yang bagian paling depan ya teman-teman, supaya dia hasilnya nanti lurus mengikuti yang depan. Kalau kita berpatokan dengan titik nanti nggak akan lurus hasilnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Contohnya pelan-pelan saja, tidak perlu harus terburu-buru, yang penting hasilnya maksimal teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, hasil dari pengeboran kita pipa yang pertama tadi. Jadi yang kita inginkan adalah kondisi kelurusan yang seperti ini. Dari depan sampai ujung harus benar-benar lurus ya teman-teman. Jangan miring. Setelah satu pipa contoh tadi kita lubangi ya teman-teman. Jadi setelah kita ambil satu contoh, kita tidak perlu lagi menggaris untuk semua pipa-pipa yang akan kita lubangi ya teman-teman ya. Cukup satu saja yang tadi yang kita bor tadi contohnya. Setelah itu kita luruskan seperti ini teman-teman. Setelah itu kita garis sesuai dengan jarak titik yang nampak terlihat di pipa bagian tengah yang sudah kita lubangi ya teman-teman. Kita sesuaikan saja pakai feeling teman-teman. Ya kalau teman-teman tidak mau ribet ya bisa saja teman-teman langsung menggaris satu-satu.
dengan jarak yang teman inginkan, 15 cm ataupun 20 cm bebas. Cuman saya biar kita mempermudah ya teman-teman ya, cukup satu pipa saja yang kita garis dengan jarak 15 cm lalu kita bor. Selebihnya kita sudah bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti contoh dari pipa yang tengah ini ya teman-teman ya, yang sudah saya berikan contoh cara melubanginya. Jadi garisnya kita tidak perlu mengulang-ulang lagi. Jadi seperti ini, kita garis pelan-pelan saja, seperti yang penting lurus ya teman-teman. Kita sesuaikan saja dengan feeling kita, dengan lubang yang sudah kita lubangi dengan dari pipa yang bagian paling tengah. Jadi seperti ini sampai seterusnya ya teman-teman, sampai habis. Jadi ini adalah penampakan pipa yang sudah selesai kita lubangi tadi ya teman-teman. Jadi cukup cepat dengan kita hanya memberikan satu contoh saja yang kita garisi dan terus kita lubangi. Dan selebihnya pipa-pipa yang lain menyesuaikan saja dengan garis dari pipa yang sudah kita lubangi tadi ya teman-teman. Jadi hasilnya cukup maksimal. Bila video ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe. Terima kasih.